Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Aceng di channel lamanya, yaitu channel Mang Aceng ya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara saya untuk membuat ternak. Ini biasanya jantan ya, khusus untuk jantan karena betina jarang berkelahi ya, ada 1-2 lah, cuman jarang biasanya, supaya ternak baru bisa bergabung dengan ternak-ternak yang sudah lama yang ada di kandang kita ya. Cicing 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 kai cicing. Kawan-kawan, ini adalah ternak baru saya ya. Nah, ini baru semalam saya ambil ke kandang. Ternak ini saya ambil dari kawan buru saya ya. Ini berjenis terpit ke kampung ya. Ini darah 50-50. Ternak ini dia apa ya istilahnya, jarang terbiasa bergaul ya. Nah, dia kelihatan masih agak menggeram sama ternak yang ada di sini, jadi dia belum kenal. Jadi saya akan berbagi pengalaman di sini mengenai cara saya untuk menggabungkan ternak baru dengan ternak-ternak lama saya. Jadi langkah yang saya lakukan pertama, ternak baru otomatis harus kita kasih makan dulu ya, harus kita kasih makan dulu karena atau supaya ternak baru kita ini bisa nurut sama kita. Jadi ketika kita mendidiknya nanti dia tidak melawan gitu sama kita, jadi dia tahu tuannya udah ganti gitu. Kedua, ketika kita akan menjemurnya seperti ini, lihat, kita gabungkan semua ya. Jadi ternak yang ada di kandang yang ingin kita gabungkan itu kita gabungkan aja seperti saya ini. Jadi diikatnya berdekatan ya. Nah, karena ini ternak-ternak yang udah agak lama, jadi mereka tidak berkelahi atau tidak saling menggeram ya. Nah, ini sudah saya didik. Cuman kebetulan ini yang baru, dia masih agak menggeram. Karena dia juga masih apa istilahnya, agak masa kawin mungkin dia di jantan tuh ya, naluri agresifnya bakal agak keluar. Beginilah cara saya langsung menggabungkannya dengan ternak-ternak yang lain. Nah, jadi biarkan dia bersosialisasi dengan ternak-ternak yang akan kita gabungkan nanti. Teman, begini, ketika digabungkan, pertama digabungkan dia pasti menggeram kan. Nah, jadi kita jangan ragu. Maaf saya tidak bisa mencontohkannya. Jadi kita jangan ragu, kita pukul aja. Karena dia sudah kita kasih makan, dia sudah tahu tuannya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan sungkan untuk memukulnya gitu. Jadi ketika dia menggeram kita pukul, diam. Saya tidak bisa mencontohkan memukulnya karena takut menyalahi aturan. Itu bisa dengan cara masing-masing ya, saya jangan keterlaluan aja. Kita mau pakai pukul, pakai sapu lidi lah ya, boleh lah. Biasanya sapu lidi tidak terlalu berbahaya gitu. Cuman kita jangan pukul yang di bagian rawannya gitu. Pasti kawan-kawan tahulah cara-cara memukul ternaknya gimana. Cuma saya tidak bisa mencontohkannya. Seperti itu biasanya saya akan mendidik ternak yang baru saya untuk bisa bergabung dengan kawan-kawannya yang lain ya. Kemudian dia masih takut-takut ya. Kemudian apabila ada yang ternak yang sudah di kandang kita yang terlebih dahulu yang menggeram juga sama dia, kita harus pukul juga. Jadi kita pukul dua-duanya gitu. Harus seperti itu.
secara berkala ya sampai dia tidak mau menggeram lagi gitu sama ternak yang ada di sini. Biasanya prosesnya saya jarak waktu seminggu ya. Ternak biasanya sudah mau bergabung dengan kawannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ternak ini yang dua ini dulu pas nyampe itu mereka menggeram ya di sini, ngajak berantem terus. Tapi alhamdulillah sekarang setelah sekitar 1 minggu di saya, ternak ini udah mau ya bergabung dengan ternak-ternak yang ada di sini. Kemudian pas setelah itu, ketika kita membawa jalan atau mengirik ternak yang baru ya, kita irik dengan ternak yang biasanya dia menggeramnya sama ternak mana gitu yang sudah lama sama kita. Misalnya dia menggeram sama ternak ini, jadi kita biasakan ternak baru ini diirik dengan ini ya. Nah, jadi terus kita gabungkan aja. Nah, ketika menggeram pukul gitu aja. Jadi dia nanti mengerti bahwa dia tidak boleh berantem dengan kawannya gitu. Jadi jangan dibiarkan terpisah ya, harus digabung-gabung terus sama yang galak. Sama yang berantem itu terus, itu jangan dipisahkan. Jadi kita harus berusaha menggabungkannya terus gitu. Jadi nanti mereka lebih terbiasa. Seperti itu. Kemudian ada satu trik lagi yang biasanya saya lakukan. Ketika ternak baru yang datang ke kandang kemudian dia ada menggeram, saya biasanya mencukur kumisnya ya. Nah, ini ternak ini dulu saya cukur kumisnya ya sama ternak ini pas nyampe. Sekarang udah agak panjang. Saya cukur kumisnya semua ya. Ini kumis saya habiskan, kemudian bulu mata yang panjang-panjang ini, bulu pipi, kemudian ada bulu di dagu biasanya ya seperti ini udah agak numbuh. Saya habiskan semua, saya gunting. Ini juga sama ya. Ketika ternak baru yang agak menggeram ke kandang, saya biasanya gunting semua kumis dan bulu alisnya, bulu mata yang panjang-panjangnya itu. Kenapa saya cukur seperti itu? Sebenarnya saya nggak tahu sih penjelasannya, cuman ini kebiasaan yang saya lakukan yang diberitahukan oleh orang-orang tua buru di sini. Jadi ketika ternak baru yang agak galak, kita harus mencukur kumis-kumisnya gitu. Kita harus habiskan. Katanya tuahnya itu biasanya, biasanya pelatihan kita atau pendidikan kita lebih cepat menyerap katanya. Jadi ketika kita memukul ternak ini ketika menggeram, dia akan mengerti, akan cepat menyerap sama otaknya gitu. Jadi dia cepat paham kalau dicukur kumisnya. Tapi itu hanya sugesti saya ya sebenarnya. Cuman itu yang biasa saya lakukan, yang diberitahukan oleh orang-orang tua buru saya. Jadi kumisnya kita cukur. Cuman logikanya seperti ini mungkin. Jadi ketika manusia juga ketika dia berkumis, berjanggut, kemudian alisnya tebal, meskipun orangnya baik biasanya, kita akan agak serem ya lihatnya. Jadi kita akan menyangka bahwa orangnya galak gitu. Jadi coba aja kalau yang berkumis, berjenggot kita cukur, pasti agak lucu ya kelihatannya, jadi tidak menyeramkan. Nah mungkin ini juga ya, sama ternak juga sama. Jadi ketika kumisnya dipotong sama alisnya sama janggutnya, jadi ternak lain jadi tidak terlalu bermusuhan gitu, karena tampangnya tidak menyeramkan. Nah itu hanya intermezzo saja ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Hey. Ya.